Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MRV Parezi dengan NIM 0519860007 dari UPBJJ Kota Bengkulu. Di sini saya akan membuat sebuah video revisi dari tugas 1 matkul algoritma dan pemrograman. Saat itu saya sudah membuat tugasnya seperti ini. Namun saat saya lihat lagi, ternyata tutor sudah memberikan sebuah instruksi revisi, di mana di sini perbaiki jawaban soal nomor 1 dimulai dari rangkumannya dan juga perbaiki formatnya. Setelah itu yang nomor 2 itu disuruh untuk mempelajari lagi simbol flowchart. Ya, mungkin saya salah dalam membuat sebuah simbol atau sebagainya. Setelah itu pseudocode-nya juga masih salah. Di sini ada kondisi penomoran yang tidak ada, identasinya hanya untuk kondisi penomorannya mengikuti nomor sebelumnya. Misalnya nomor 2 indentasinya yaitu 2.1 dan seterusnya. Untuk deklarasi buat satu nomor dan satu baris. Komentar tidak perlu dibuat dalam pseudocode, tetapi jika ingin dibuat jangan diberi penomoran. Oke, jadi seperti itu ya. Sini juga dikasih juga recording 2-nya. Saya sudah melihatnya yang itu. Jadi kurang lebih saya sudah paham apa yang perlu diperbaiki. Jadi nomor 1 ini kan ini disuruh untuk membuat sebuah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet. Ya, misalnya nomor A itu adalah algoritma dan dunia pemrograman komputer. Di sini disuruh untuk membuat sebuah dengan spasi 1.5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Terus itu yang B adalah sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan juga software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Di sini saya sudah membuatnya. Oke. Nah, ini saya sudah ngerevisi ya. Di sini saya sudah membuat nomor 1-nya seperti ini. Dan juga saya sudah merapikannya format-format tersebut menjadi sebuah format yang lebih baik ya. Di sini saya sudah membuat nomor 1-nya seperti ini. Algoritma dan dunia pemrograman komputer. Di sini sudah ada definisinya, hubungan algoritma, representasi algoritma, notasi matematika dan kompleksitas algoritma. Ya, di sini untuk penjelasannya ya, sesuai yang ada di soal. Saya mencarinya di internet. Terus itu di sini ada juga sejarah Java dan perkembangannya, asal usul dan filosofi write once run anywhere. Ini adalah asal ini ya, sejarahnya ya. Bahasa pemrograman Java awalnya diinisiasi pada tahun 1991. Terus itu ada proyek bernama Green Project dan sebagainya macamnya di sini ada. Terus era akuisisi Oracle, analisis software, dan juga di sini ada 2 software ya yang disuruh contohnya tadi, yaitu adalah Eclipse IDE, dan juga saya memberikan contoh kedua yaitu Apache Hadoop, sebuah framework open source berskala industri ya ini ya. Dan di sini ada daftar pustakanya minimal 5. Saya sudah membuatnya. Di sini ada daftar pustaka dari Corman, Detail, Gosling, dan juga Skill H 2021. Oke. Untuk link videonya nanti saya akan cantumkan. Oke. Setelah nomor 1 selesai, nomor 2-nya lagi kita disuruh untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode. Dari kasus ini kita akan membuat sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, B 6.500.000 dan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jamnya sesuai ketentuan. 1 jam 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Baik, setelah itu kita membuat inputan dan juga outputnya. Oke, setelah semuanya sudah selesai, kita akan langsung masuk ke bagian ini ya. Oke, di bagian sini kita akan melihat sebuah pseudocode. Di pseudocode ini saya sudah merapikannya sesuai dengan instruksi perbaikan ya, yang dimana satu baris itu
diberi satu penomoran. Sini nomor 1, di sini ada ininya, golongan sebagai karakter, jam lembur sebagai integer, gaji pokok sebagai bilangan real dan juga real. Di sini ada total penghasilannya, itu ada real. Oke, yang kedua itu ada deskripsi. Yang ketiga ada read golongan. Yang keempat ada read jam lembur juga. Yang kelima, baris kelima itu adalah if golongan A. Dan 5.1 ini adalah ininya, identasinya sesuai dengan yang ada di instruksi. Saya tidak membuat ini juga, saya tidak membuat apa itu namanya, yang ada di instruksi tadi, tidak membuat sebuah komentar karena nantinya mungkin memang ada kesalahan nantinya. Jadi saya membuatnya seperti ini. Nah, di sini ada identasinya 5.1, gaji pokok 5 juta ya di sini ya. Ini untuk memperlihatkan gaji pokoknya. Nah, titik 1, 7.1 di sini ada 6, 7. Terus yang 9 ada identasinya sendiri, 10 ada identasinya juga, 11, 12, 13 sampai 14. Dan 15 ini gaji lemburnya, itu adalah persentase lembur dikali dengan gaji pokok. Terus itu total penghasilannya, gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Outputnya sama dengan total dari penghasilan. Seperti itu. Setelah tugas psikodokternya sudah selesai, kita akan melihat dari ininya ya, flowchart draw-wo nya. Oke, kita akan perbesar seperti ini. Dari flowchartnya kita akan diperlihatkan sebagai di sini ada star, di mana saya menggunakan simbol oval untuk memperlihatkan sebuah star ya, seperti ini. Ini adalah standar umum. Setelah itu kita menggunakan jajar genjang seperti ini untuk memperlihatkan sebuah input golongan. Untuk input ya, di sini golongan jam lembur, integer dan sebagainya macamnya. Golongan A, B, C dan jam lembur sebagai integer. Terus di bawahnya ada golongan A. Ini saya pakai jajar genjang untuk memperlihatkan sebuah golongan if ya, di sini golongan A, B dan juga C. Di sini saya juga tidak lupa untuk memberikan tanda tidak untuk golongan selanjutnya ya. Yang dimana kalau misalnya ini tuh berfungsi untuk kalau misalnya golongan A ini salah untuk menunjukkan golongan B, nanti dia akan membuat golongan sendiri di sini jadi golongan B. Kalau misalnya nanti dimasukkan dalam sebuah program Java, itu akan memperlihatkan sebuah golongan sendiri. Jadi seperti itu untuk ini fungsi dari tulisan tidak ini. Dan ya, untuk teks ya, ini untuk melanjutkan dari golongan A ke gaji pokok ya. Ini berarti tersambung antara gaji golongan A dan juga gaji pokok ini, misal 5 juta seperti ini ya. Terus yang di bawahnya itu ada golongan B dan ininya sambungannya yaitu ya gaji pokoknya 6.500.000 dan C 9.500.000. Di bawahnya juga untuk itu saya juga menggunakan tidak untuk jam lembur ini. Setelah itu kita bisa diperlihatkan di sini ada persen lemburnya. Yang awalnya saya membuat gaji pokok sama dengan 30%, saya keliru di sana. Karena pada dasarnya saat program itu dijalankan, program tidak membaca persentase ya dalam bentuk lambang persen ataupun 30% seperti itu ya. Dia akan membaca dalam bentuk desimal seperti ini, 0.30 atau 0,30 ya. Jadi di sini saya juga sudah menggantinya jadi jam lembur ya, sama dengan 1 jam. Saya sudah mengganti semuanya tulisan if itu karena jajar genjang itu sudah mewakilkan kata if. Jadi seperti itu. Di sini ada jam lembur sama dengan 1 jam. Saya sudah membuatnya seperti ini, jam lembur 2 jam 0,32, jam lembur 3 jam yaitu 0,34, 4 jam yaitu 0,36 sampai dengan jam 5 jam ini 0,38. Dan ini juga saya tidak lupa untuk memberikan sebuah keterangan di mana di sini kalau misalnya persen lemburnya itu adalah 0,0, itu berarti
dia tidak lembur sama sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya tulis tidak di sini untuk mewakilkan tulisan persen lemburnya tersebut. Oke. Setelah itu, setelah ditarik semuanya dari atas sampai ke bawah ini untuk disambungkan ke bagian sini. Terus di bawahnya saya sudah membuatnya seperti ini. Di sini ada gaji lembur sama dengan persen lembur dikalikan dengan gaji pokok ya. Setelah itu ada total penghasilan yang dimana sama dengan ini, total penghasilan ini gaji pokok ya, gaji pokok yang 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000 itu ditambah dengan gaji lembur yang ada di sini ya, yang sudah dikalikan dengan persen lembur dikali dengan gaji pokok. Setelah itu ada yang namanya tampilkan total penghasilan seperti ini dan diakhiri dengan finish ya, seperti itu ya, yang seperti ini tadi ya. Sini kan sudah ada and if gaji lembur, total penghasilan, output, total penghasilan. Oke, setelah semuanya udah selesai, kita bisa langsung lihat gaji karyawan di sini ya. Untuk gaji karyawannya sendiri itu tidak ada perlu diubah ya, karena ini sudah pas untuk kodenya. Kita bisa langsung untuk run Java-nya, karena di waktu sebelumnya saya sudah membahasnya ya, yang dimana di sini kan saya sudah memperlihatkan di sini menggunakan if lemburnya, jam lemburnya itu adalah 1 dengan simbol 0,30 dan jam lembur 2 0,32, 34, 36 dan 38. Di atasnya ada untuk if-nya. Untuk membaca golongan A kita menggunakan gaji pokoknya itu adalah 5 juta, B 6.500.000 dan C 9.500.000. Jadi seperti itu. Di sini ada sistem outprint-nya juga, dimana gaji pokok itu ditambah dengan gaji pokok di sini ya. Dan gaji lembur itu adalah ditambah dengan gaji lembur. Total gajinya yaitu adalah total gaji. Jadi seperti itu ya. Oke. Kita akan membuatnya misal A dengan jam lembur 2 jam. Itu akan memperlihatkan jenisnya seperti ini ya. 6.500.000 ya, jadi seperti itu. Oke, setelah semuanya udah selesai, mungkin seperti ini saja ya. Sebenarnya ini kalau yang di tugas 1 ini Java ini adalah sebuah pembuatan untuk opsional saja ya, untuk membuktikan bahwa flowchartnya itu benar, flowchart dan pseudocode-nya itu benar. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, yang wajib itu adalah yang ada di sini ya, di flowchart-nya dan juga di bagian pseudocode-nya. Sudah saya perbaiki seperti ini sesuai dengan instruksi yang ada pada tutor ya, tutor pembimbing. Oke, setelah semuanya sudah selesai, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.